Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya Sirajuddin Dang yang mencoba membahas tentang sejarah sosial pendidikan Islam di Indonesia. Kali ini kita coba kembali membahas tentang sejarah sosial pendidikan Islam, yakni bagaimana pengaruh sosial masyarakat Islam terhadap pendidikan Islam di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin. Kita akan bahas tentang pengaruh Islam terhadap dinamika intelektual orang Banjar. Islam dan Banjar merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah tanah Banjar. Pengaruh Islam yang besar terhadap tanah Banjar ini sangat jelas mewarnai kehidupan masyarakat Banjar. Pengaruh ini tidak terlepas dari peran dan pengaruh tokoh-tokoh intelektual Banjar sebagai penggerak Islam sejak awal Islam masuk ke tanah Banjar hingga sekarang. Dalam beberapa kajian yang menjelaskan tentang jauh mana pengaruh Islam terhadap dinamika intelektual orang Banjar, menurut kajian Yusliani Nur yang mengupas tentang sejarah perkembangan Islam di Banjarmasin dan peran Kesultanan Banjar, secara khusus Yusliani Nur dalam bukunya Islamisasi Banjarmasin pada abad ke-15 sampai abad ke-16 menjelaskan kajian sejarah Islam secara komprehensif serta saluran-saluran Islamisasi di Banjarmasin, pengaruh tokoh-tokoh intelektualnya, dan bagaimana Islam menjadi kultur yang dominan di tanah Banjar. Orang Banjar ini dikenal dengan pemeluk agama Islam. Banjar identik dengan Islam. Kalimantan Selatan merupakan provinsi yang dihuni oleh mayoritas suku Banjar. Jumlahnya mencapai lebih dari 97% dari penduduk Banjar. Jumlah ini terwujud bukan begitu saja, tapi ini adalah hasil dan usaha-usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektualnya. Karena itu, peran dan pengaruh tokoh-tokoh intelektual Banjar memiliki kedudukan dan peran dalam kehidupan masyarakat Banjar dari dulu hingga sekarang. Peran dan pengaruh tokoh-tokoh intelektual terhadap masyarakat Banjar telah mengalami perkembangan yang cukup dinamis dari masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh perubahan sosial, budaya, politik yang terjadi sepanjang sejarah masyarakat Banjar. Menurut kajian Yusliani Nur menyimpulkan bahwa terdapat jaringan sosial membentuk saluran Islam ke Banjar. Yang pertama itu saluran perdagangan. Jadi Islam masuk di kota Banjar mempengaruhi penduduk Banjar ini. Dipengaruhi salah satunya itu para pedagang-pedagang orang Banjar, Kesultanan Banjarmasin yang eksis sejak abad ke-16 yang mengayomi komunitas pedagang, sekaligus sebagai kerajaan yang mengandalkan perdagangan lada. Di Banjar terkenal dengan penghasil lada. Nah, akibat kemajuan ini khususnya sejak abad ke-17 dan 18, Kesultanan Banjar berhasil membentuk dan mengakomodir jaringan perdagangan dari pedalaman ke muara sungai, dari muara sungai hingga ke muara Sungai Barito yang langsung bersambung ke Laut Jawa. Kemudian saluran berikutnya yaitu saluran perkawinan. Saluran perkawinan ini membentuk jaringan hubungan. Perkawinan dilakukan oleh individu pedagang Muslim dengan perempuan-perempuan dari etnis Piaju, Bakumpai,
Banyan, Lawangan, dan Bukit. Perkawinan ini dilakukan para ulama dengan berbagai etnis di Banjarmasin pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Hal ini ditandai dengan munculnya bubuhan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan bubuhan anak cucu sepupu dari Syekh Abdul Hamid Abdullah dan bubuhan datuku lainnya. Perkawinan juga dilakukan oleh bubuhan tutus raja-raja Banjar dengan berbagai etnis yang ada di Banjarmasin, baik etnis Dayak maupun perempuan dari etnis Melayu, Jawa, Bugis, Makassar, Bajul. Kemudian saluran Islamisasi melalui tasawuf dan tarekat. Di Banjarmasin, tasawuf Sunni dan tasawuf falsafi. Tasawuf Sunni dipelopori oleh Khatib Dayan, sedangkan tasawuf falsafi dipelopori oleh Syekh Abdul Malik dari Aceh. Sementara jaringan tarekat sejak abad ke-16 hingga abad ke-19 berkembang di Banjarmasin, antara lain adanya tarekat Syakariyah, Naqsabandiyah, Khawatiyah, dan Samaniyah. Kemudian saluran Islamisasi di kota Banjar berikutnya yaitu melalui birokrasi. Pemerintahan Kesultanan Banjarmasin pada fase awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-18. Berikutnya ada saluran pendidikan, yakni dimulai pada abad ke-15 hingga abad ke-16. Melalui jaringan pendidikan ini, Banjarmasin tersistematis sejak abad ke-17, yaitu oleh pesantren Datu Kandang Haji Syekh Zainal Abidin, yaitu dengan sistem pengajian Balangan di Balangan. Berikutnya Islamisasi melalui saluran kesenian yang dikembangkan oleh bubuhan tutus, bubuhan tuan, dan bubuhan Jawa. Nah, dari kajian Yusliani Nur ini memberikan informasi bahwa proses Islamisasi orang Banjar, yakni masuknya Islam ke tanah Banjar, hingga membawa pengaruh yang signifikan terhadap orang Banjar. Ini memunculkanlah tokoh-tokoh saluran-saluran yang menjadi wadah Islamisasi Banjar, seperti jalur perdagangan, perkawinan, birokrasi, tasawuf, pendidikan, dan kesenian sangat turut andil dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dinamika intelektual orang Banjar. Seiring dengan hal tersebut, faktor lain seperti yang menjadi penyebabnya, jadi konsep genealogi intelektual, referensi intelektual, dan produk intelektual orang Banjar dapat juga ini dijadikan dasar, yakni pengaruh Islam dan penyebabnya terus bergeraknya para tokoh intelektual orang Banjar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang sejarah sosial pendidikan Islam, khususnya sejarah orang Banjar Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.